Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat media Suhada yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan sejarah Rasulullah SAW bagian keempat, yaitu tahun kedua hijrah, di mana di tahun kedua hijrah yang terjadi beberapa peperangan tahun ini dan perang Kaunuka. Di dalam tahun kedua hijrah ada 4 pokok penting pembahasan yang akan kita bahas. 1. Dalam tahun kedua hijrah terjadi perang Wadan, perang Buat, dan perang Usairah, perang Badar pertama, dan Qorotul Qadar. Tetapi kesemuanya itu tidak ada sampai terjadi pertempuran. Dalam tahun itu pula terjadi perang Badar besar, Kaunuka, dan perang Sawik. 2. Qainuqa ialah kabilah kaum Yahudi Madinah yang menampakkan permusuhan kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW, dan mengkhianati perjanjian yang telah diperbuat bersama-sama dengan Rasulullah SAW. 3. Karena demikian mereka lalu dikepung oleh Rasulullah SAW selama 15 malam hingga mereka itu takut dan mereka itu menyerah. 4. Maka mintalah mereka itu kepada Rasulullah SAW agar supaya beliau suka meninggalkan mereka dengan mengambil harta-hartanya. Permintaan itu maka diterima oleh Rasulullah SAW. Sedang mereka bersama-sama keluarganya diusir dari kota Madinah. Orang-orang Islam sama mengambil harta mereka dan benteng-benteng mereka. Dalam sampai setahun matilah mereka itu semuanya. Jadi belum datang waktu 1 tahun pun setelah oleh Rasulullah SAW itu dikepung, maka mereka mati, meninggal dunia, sebagaimana sesuai di dalam firman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fadin ilaihin ala syawain innallaha la yuhibbul khasiin. Dan jika engkau takut akan khianatnya satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tiada senang kepada orang-orang yang berkhianat. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para pemimpin-pemimpin mereka dan mengancam mereka atas akibat pengkhianatan. Ketika itu mereka menjawab dengan perkataan yang keras, perkataan yang lancang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qulil ladina kafaru satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha'u inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, nanti kamu akan dikalahkan oleh orang-orang Islam dan akan dihimpun oleh Tuhan ke neraka jahanam. Itulah tempat persediaan seburuk-buruknya tempat. Sungguh bagi kamu adalah satu tanda dari 2 golongan yang berperang, yaitu segolongan berperang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang Islam, dan yang segolongan lagi kaum kafir. Orang Islam melihat orang kafir itu 2 kali lipat banyaknya menurut pandangan kasat mata manusia gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan pada siapa yang dikehendakinya
dengan pertolongannya. Sesungguhnya dalam demikian itu ada teladan bagi orang-orang yang mempunyai pendengaran dan mempunyai pandangan. Di antara orang-orang munafik itu ada yang menunjukkan kecintaan kepada kaum Yahudi. Siapa itu? Kepada orang-orang munafik tentunya, yaitu Abdullah bin Ubay. Ia berkata, aku ini seorang yang takut ditimpa bahaya. Aku ini adalah orang yang tidak takut. Kata siapa? Abdullah bin Ubay. Aku adalah seorang yang takut ditimpa bahaya. Aku ini adalah seorang yang takut ditimpa bahaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berfirman dan menurunkan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidunal yahuda wan nasara awliya'a ya'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha tusibanna za'iratun fa'ashallahu ayyatiya lil fath aw amri min indihi fayusbihu ala ma arasu fi anfusihim ala ma asyarru fi anfusihim nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadi pemimpin. Sebagian mereka menjadi pemimpin oleh yang lain. Barang siapa dari kamu yang mengangkat mereka itu sebagai pemimpin, orang itu tergolong dari mereka. Kata Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang menganiaya, orang yang zalim. Maka engkau akan melihat orang-orang yang sambil berkata, kami takut kalau ditimpa bahaya. Kata mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemenangan atau pertolongan kepada mereka daripadanya, supaya mereka menyesal atas apa-apa yang disampaikan, atas apa-apa yang disembunyikan dalam hati mereka. Itulah sahabat sekilas sejarah di tahun kedua Hijrah. Mudah-mudahan di pembahasan keempat ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan mencontoh kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kita akan bahas untuk pembahasan selanjutnya, apa itu perang Wadan, perang Buat, lalu perang Usairah dan perang Badar. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.